berbincang tentang urgensi psikologi konseling Islam dalam menjaga kesehatan mahasiswa. Wah, ini pastinya bagus banget nih untuk kita para mahasiswa di UIN Sahadah Padang Sidituan. Sebelum itu kita tanya-tanya dulu dong narasumber kita pagi ini. Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam. Sebelum kita masuk untuk perbincangan kita yang menarik nantinya, ada baiknya Ibu perkenalan agar narasumber kita, agar pendengar kita bisa mengetahui siapa narasumber di pada pagi hari ini. Oke, terima kasih Kak saya. Perkenalkan, nama saya Fitri Hoyrunisa Syarada, MSc. Saya di sini sebagai dosen psikologi di program studi Konseling Islam di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Saya juga sekaligus sebagai psikologi dan psikologi Botani. Dan hari ini terima kasih sudah mendapatkan amanah untuk berbagi secara ilmu dengan digital akademika di lingkungan UIN Sahadah Padang Sidituan. Oke, bila narasumber kita pada pagi hari ini yang sangat cantik dan kelihatannya segar sekali hari ini ya Bu. Ya, dari sini ya. Oke. Berbicara tentang gangguan kesehatan mental ini Bu. Mengapa mahasiswa atau orang-orang pada umumnya Bu sangat mudah terkena gangguan kesehatan mental? Oke. Fenomena kebutuhan tentang mental health kesehatan mental di Indonesia sebenarnya peningkatannya cukup tinggi karena banyak faktor. Faktor pertama mungkin karena sudah perubahan zaman. Generasi zaman dahulu perkembangannya mungkin kalau untuk melakukan komunikasi, untuk melakukan berbagai kegiatan itu cenderung dominan dengan daya pikir, daya fisik yang apa adanya. Kalau sekarang kita bayangkan generasi Z termasuk generasi Z dan di situ sudah mulai ada HP, sudah mulai ada internet, kemudian sudah ada pesawat. Jadi perkembangan yang memudahkan segala sesuatu ternyata mempengaruhi efek psikologis. Jadi kemudahan itu ternyata efeknya ada negatif dan ada positif. Negatifnya salah satu adalah mental dari generasi sekarang itu tidak kesulitan mengenali kata sulit gitu. Kalau sudah sulit, dia menyerah gitu. Kalau zaman dulu sulit tetap harus dijalani gitu. Misalkan kita mau pulang kampung, kita sekolah dari itu Padang Sidituan, sekolahnya di mana, otomatis perjuangannya lebih keras dibanding sekarang sudah ada angkot, sudah ada mungkin sepeda motor, zaman dulu kan jalan kaki ya. Semuanya diperjuangkan melalui kekuatan fisik. Kalau sekarang misalkan anak mahasiswa bersulit, telepon uang, ya dulu mungkin dia pulang balik untuk supaya dia buat surat dalam kemudian ternyata gitu. Jadi kemudahan itu ternyata efek psikologisnya adalah komunikasi dari uangnya, kemudian kesabarannya. Jadi kalau mahasiswa zaman sekarang kesabarannya masih tipis, nggak ketemu dengan yang baik, sembunyi satu minggu untuk menenangkan hati bahwa dia kecewa dan sebagainya. Padahal sebenarnya kalau satu hari tidak bisa diproses, besok diulang lagi. Itu dari keluar. Mental seperti inilah yang ternyata berpengaruh kepada perkembangan dari mahasiswa. Pastinya kesehatan mental ada dampaknya pada diri kita maupun pada lingkungan kita gitu ya Bu. Kemudian seperti apa dampak yang ditimbulkan? Yang ditimbulkan pada saat kita kecenderungan kesehatan mental kita menurun. Kesehatan mental adalah kemampuan kita mengatasi segala kesulitan dengan baik, kemudian tidak ada unsur-unsur yang mengganggu secara fisik, emosi, kemudian relasi sosial. Itu kesehatan mental. Jadi orang-orang yang bersabar ketika menerima ujian, sabar ketika itu contoh kemudian daya pikirnya ketika ada masalah, saya harus segera cari solusi. Bukan diam, berkurung di dalam kamar, kemudian menangis, mengeluh. Jadi sebenarnya orang yang gampang mengeluh itu adalah bagian dari kesehatan mental yang mungkin lebih tinggi. Kemudian secara fisik, stres, kemudian malah sakit lambung, kemudian mandul udara yang seperti itu, penyakit-penyakit baru yang sebenarnya karena pikirannya tidak.
dampaknya kalau dampak kesehatan mental menurun jelas ini akademik moodnya. Nah jadi mahasiswa ini penyakit paling parah yang dialami mahasiswa adalah gangguan panik, gangguan mood, kemudian kalau tidak selesai stresnya yang hal sepele misalkan saya kemarin ada ketemu dengan mahasiswa yang ketiga-tiganya curhat, Bu, bagaimana cara saya menghadapi dosen killer? Nah, jadi saya kasih kalau itu bisa kebijakannya, kemudian saya sampaikanlah sisi positif dan negatif dari mengatasi masalah dari satu masalah tersebut. Jadi jangan gampang menyerah gitu. Untungnya kesimpulan itu bagian dari kesehatan mental dan dia mencari bantuan. Banyak mahasiswa yang punya masalah tapi secara psikologi, secara psikologi kan psikologi memahami diri dan memahami kemudian konseling. Nah, dengan konseling itu mencari bantuan. Bukan disimpan sendiri berkurung dalam masjid lain, mencari bantuan. Kadang malu bertanya sesat di jalan, kebanyakan bertanya jalan-jalan. Cari solusi yang tepat itu melakukan konseling dengan orang yang tepat yang bisa memberikan sedikit bantuan. Tetapi ujungnya adalah mahasiswa itu. Jadi kalau mengandalkan orang lain nanti harus bekerja. Tapi kalau dia sudah tahu caranya, kemudian dia mengandalkan diri sendiri, dia tidak akan melakukan pekerjaan. Kita kecewa dengan bantuan orang yang tidak tetapi itu dia bisa sendiri. Oh, aku tahu nah. Itulah fungsi dari kesehatan mental buat kami. Nah, memang ternyata banyak ya gangguan mental yang terjadi pada saat mahasiswa dalam keadaan perkuliahan gitu. Berarti semuanya itu termasuk kesehatan mental yang merupakan mahasiswa itu mudah itu down, mentalnya gitu kan. Kemudian menurut Ibu Indri penyebab dari terganggunya kesehatan mental itu seperti apa sih? Ketika membicarakan tentang penyebab, kita harus melihat dari manusia itu diketahui dari masa lalu, masa sekarang, dan masa lalu. Nah, ketika kita sudah dari semua ya, yang sudah statusnya sekarang mahasiswa itu kita harus berkaca dari masa lalu. Masa lalu itu akan mempengaruhi masa sekarang. Jadi masa lalu bisa jadi mahasiswa yang mungkin lagi mendapatkan masalah dalam mengajar, stres dan sebagainya, itu akan menjadi kondisi di rumah. Pola asuh orang tua sangat penting buat kita. Ada pola asuh orang tua yang istilahnya namanya otoriter, selalu mengatur. Ada pola asuh orang tua yang mungkin demokratis, semua dibicarakan di sebuah area. Jadi kita harus berbeda dengan kualitas orang tua kita apa adanya. Tetapi satu sisi ada mungkin sisi kelemahan dan kelebihan. Itu mempengaruhi mahasiswa ketika datang di kampus, mulai datang di Indonesia pada semingguan, tuntutannya harus tidak sama. Tidak semua mahasiswa sendiri. Ya, betul-betul makannya nggak enak, orang jahat kakak-kakaknya, sebagainya. Keluhan-keluhan itu kan kalau ditanggapi oleh orang tua yang terlalu protektif sama anaknya, iyalah kemarin kita tunjukkan gitu kan, bukan yang menyelesaikan masalah malah nambah harusnya motivasi bukan yang karena 1 tahun itu sudah lama gitu. Jadi kalau anak mahasiswa ini dibimbing untuk bertahan berjuang ada nanti masalah yang lebih berat daripada ini motivasi secara positif itu akan mempengaruhi kekuatan dia. Itu 1 tahun pertama ketika asrama. Banyak mahasiswa yang menyerah ya, akan dari dia mulai menyerah baru 1 minggu sebulan sudah tidak sanggup. Sebenarnya banyak yang lulus kan, banyak. Nanti ada lagi tahun kedua ketika sudah keluar dari asrama, ketemu dengan kawan satu kos, ketemu dengan dosen-dosen yang bermacam karakternya. Bagaimana supaya tahap demi tahap menjadi mahasiswa itu tujuan kesini untuk kuliah, bukan menghadapi kawan yang mungkin kemarin sempat mahasiswa ada yang satu kos tidak tahu cara bersih kamar gitu. Jadi itu paling kayak kebanyakan mahasiswa itu bawa dia itu masalah dari luar ke kampus jadi stres gitu. Ada masalah di kos-kosan, ke kampus juga gitu. Kemudian dari kampus dapat dosen yang killer nanti kos-kosan bunuh diri, depresi gitu malah sudah jadi ingatlah si
lumpuh wajah dosen yang marah-marah tadi, contoh seperti itu kan. Itu kan dari bagian bagaimana dia mengatasi masalahnya. Nggak masalah jatuh, nggak masalah nangis, tapi habis itu cepat bangkit. Masalah itu selesai. Jadi kalau menumpuk masalahnya, biasanya nanti itu masalahnya buat kuliah, akhirnya nilainya rendah, kemudian tamatnya pun tidak sesuai harapan. Kemudian kita tadi membahas tentang kesehatan mental, ada di perbincangan awal tadi ada psikologinya, Bu. Jadi apa kaitannya itu psikologinya dengan kesehatan mental, Bu? Gitu. Ini kembali ke teori ya, jadi silahkan informasi yang sedikit dari saya ini nanti mahasiswa semuanya bisa tahu lebih banyak karena modal sekarang sudah sekali ya informasi sedikit. Psikologinya adalah ilmu yang digunakan untuk mempelajari kondisi kejiwaan. Jadi dasarnya adalah dari kita belajar itu dari ilmu tertentu, kemudian dipelajari sampai pada tahap nanti implementasi. Nah, ilmu inilah yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh yang dahulu dan kita gunakan sekarang adalah bagaimana satu untuk memahami diri sendiri. Contoh dalam istilahnya nanti kalau lanjutkan di mahasiswa, aku ini introvert loh, ya paham nggak artinya introvert? Gitu kan? Aku ini orangnya belum, jadi sebenarnya dia udah tahu konsep, dia udah tahu dia itu kita nggak cari nanti dari itu adalah bagian dari memahami diri sendiri. Itu satu dari bagian. Yang kedua memahami orang lain. Dengan memahami orang lain kita bisa memposisikan diri. Ketika masuk asrama, masuk insan dan perempuan berasrama, otomatis kita harus gabung dengan siapa? Satu kamar jadi ini siapa? Kita kalau waktu di daerah itu 15 orang, 15 orang berbagai karakter, 15 kepala dengan 15 karakter dengan 15 pola asuh dari rumah seperti apa? Ada yang manja, ada yang egois, ada yang berbagai kepala 16 karakter yang bulan-bulan pertama itu pasti berat. Jadi berat bagaimana supaya aku cocok sama dia cocok sama aku. Itu bagian dari itu ilmu psikologi. Bagaimana supaya kita beradaptasi dan ketika ada masalah kita cari solusi. Nah, konseling, teori konseling adalah bagaimana proses pemberian bantuan. Ketika kita tidak sanggup mengatasi masalah sendiri, kita cari bantuan orang lain yang mungkin tidak paham tentang ilmu psikologi. Tapi cuma dong, khawatir ini kenapa lah ya? Ini penting sendiri. Makan bareng mau, tapi kalau punya dia diminta nggak mau, dia juga tidak kasih. Akhirnya curhat, nah curhat itulah konseling. Cara teori. Gunanya supaya saya sehat mental saya, supaya saya betah di sini, supaya saya tahan di asrama, supaya saya tahan di rumah juga. Jangan pikirkan luar sana, kita harus masuk kuliah mungkin sebenarnya temennya sudah dijawab tapi gagal, buangan gitu lah teman-teman. Dibuang di orang tua, dosa jauh-jauh, biayanya besar dan sebagainya. Dengan memahami ilmu psikologi, dengan memahami bagaimana cara sikap yang tepat dan memberikan bantuan yang tepat, kita tidak. Jadi dengan memahami kedua teori yang psikologi dan konseling, supaya tujuannya supaya saya sehat mental itu kesimpulannya bahagia. Jadi saya tenang, saya ikhlas ketika saya menghadapi kesempatan karikuler, saya menghadapi kawan yang egois, emosi, nyuruh senang tapi disuruh nggak mau, aman tidak ada. Dengan saya sehat mental, saya bisa beradaptasi dan saya. Kalau dia udah tenang, dia udah ikhlas, dia sudah bahagia, kemungkinan besar mahasiswa ini adalah yang positif, sehat dan baik. Jadi berpikiran positif aja gitu ya. Ya, pasti ada kejadian itu pasti ada baiknya, ada manfaatnya gitu. Kemudian pada perbincangan terakhir ini ada nggak sedikit tips atau nasihat dari untuk para mahasiswa gitu misalnya pada mahasiswa ini? Oke, saya kalau untuk tips saya katakan ya. Tipsnya yang pertama adalah ketika kita sudah menentukan pilihan menjadi mahasiswa, maka kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Masih banyak di luar sana anak-anak muda yang tidak punya rezeki untuk berusaha. Tapi syukuri dulu. Kalau kita bersyukur, maka kita akan mudah menjalani tahap jauh. Tapi kalau banyak mengalap sekarang belum, kemudian menginginkan yang mungkin tidak bisa kita dapatkan, sebenarnya nanti bisa sendiri kepada orang lain. Frustasi itu kan
kecewa apa ya, keinginan yang tidak terpenuhi dan harapan yang tidak tercapai. Itu jadi orang yang dengan syukur, dengan ikhlas menjalani semuanya, saya disuruh orang tua untuk kuliah, saya melakukan yang terbaik, target 4 tahun, dan itu sudah selesai, maka tahap pertama sudah selesai, sudah bisa dimulai. Masuk ke gerbang perkuliahan, menjadi status sebagai mahasiswa, bagaimana supaya dia belajar menjadi orang yang tadi mahasiswa. Pasti berpikir dengan diri, kemudian bagaimana dia belajar dengan mengenal lelah, mengandalkan diri, itu tapi tujuannya adalah belajar. Nah, ketika lagi punya masalah, jangan ragu untuk mencari bantuan. Itu yang penting. Bagaimana supaya masalahnya selesai, mungkin pakai bantuan orang lain. Kita tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah kita sendiri yang sama sosial. Kita pasti butuh orang lain. Kemudian jaga kesehatan. Nah, ini satu mahasiswa, saya juga dulu dengan mahasiswa. Lagi juga nanti sudah tua kayak saya, baru terasa yang makan pedas, makan mie instan, kemudian pola tidur yang tidak baik, biasa mempengaruhi kesehatan ketika kita tidak tua. Kemudian jaga keseimbangan antara belajar dengan relasi sosial. Jadi jangan jadi kupu-kupu, kuliah pulang, yang kuliah pulang.